Selamat siang semuanya. Sore ini kita akan bahas materi berikutnya, ya, tentang ekonomi terapan. Kita masih bicara analisis regresi dua variabel. Oke. Nah, kita lihat sebagai teladan di sini kita ambil eh, data yang merupakan dua variabel kausal, sebab akibat. Ya. Jadi sebagai variabel independen, variabel sebab, variabel bebas di sini adalah pendapatan mingguan dalam US dollar. Di sini ada kategori 80, 100, 120 dan seterusnya hingga 260. Sedangkan untuk masing-masing kategori pendapatan mingguan ini ada berbagai pengeluaran konsumsi mingguan juga dalam US dollar, ya. Jadi untuk pengeluaran mereka yang pendapatan mingguannya 80 US dollar, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampel. Pengeluaran yang 140 US dollar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampel, dan seterusnya, ya. Ini adalah data hipotetik, data yang sengaja saya buat sedemikian rupa, yang kita buat demikian rupa sehingga nanti memudahkan untuk belajar, ya. Tampilan kedua di sini eh, andai kan masing-masing sampel itu, atau masing-masing sampel itu memiliki peluang yang sama. Karena peluang yang sama, pada masing-masing kategori pendapatan mingguan di sini, peluangnya tergantung berapa sampel yang ada di situ. Kalau di sini yang 140 US dollar per minggu di situ, karena ada 7 sampel, masing-masing memiliki peluang sepertujuh. Untuk yang 80 US dollar per minggu, masing-masing punya peluang seperlima dan seterusnya. Sehingga kalau di sini tadi total itu jumlah ini, ya, ini jumlah dari masing-masing kolom ini. Kalau dirata-ratakan akan kita punya di sini ini rata-rata. Ini nilai harapan atau rata-rata Y itu konsumsi, ya. Nilai harapan atau rata-rata konsumsi untuk X tertentu, untuk pendapatan mingguan tertentu. Itu ini. Jadi rata-rata kalau pendapatan mingguan 160, ya. Rata-rata apa? Rata-rata konsumsi. Di sini 113 dan seterusnya. Oke. Nah, apabila data ini kita plotkan, maka akan terlihat seperti ini. Ini yang 80 US dollar, ini ada 5 data, 5 data. Yang 110, yang 100 dolar dan seterusnya, ini banyak data, banyak titik ini tergantung banyak datanya yang ada di sana, ya. Siapa tahu ada yang datanya, ya, ada yang cuma tinggi di sini, ya, 1 2 3 4 5 6. Untuk datanya kita lihat, ya, adanya pola linier, artinya begini, bahwa pendapatan mingguan di sini sebagai sumbu X, sebagai sumbu yang mempengaruhi, sebagai sumbu ini variabel independen di sini, sedang Y-nya variabel yang dipengaruhi, konsumsi mingguan dan dolar. Terdapat hubungan seperti ini. Secara kualitatif kita bisa katakan bahwa apabila pendapatan mingguan itu bertambah itu dari kiri ke kanan, ya, maka secara umum konsumsi juga meningkat atau bertambah juga, ya. Ya, itu ya. Jadi kalau kita geraknya ke kanan itu bertambah atau naik, kalau geraknya ke kiri itu turun, ya, atau berkurang. Demikian juga di sini, ya. Jadi arahnya sama. Arahnya sama antara pendapatan mingguan dan konsumsi mingguan. Oke. Nah, apabila masing-masing data di sini, ya, untuk kelompok konsumsi tertentu itu kita cari rata-ratanya, dan masing-masing rata-rata itu kita hubungkan, maka akan terjadi garis lurus. Ini pating agak ini gambarnya aja, ya. Ini harusnya lurus ini, ya. Garis lurus yang menghubungkan rata-rata itu, ya. Bisa dipahami bahwa ini selisihnya 12, 12, 12, 12, 12, 12, semua 12, ya. Memang dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dipelajari, ya. Oke. Nah, jadi kita
lihat dulu apa itu konsep fungsi regresi populasi, ya. Population regression function. Fungsi regresi populasi itu menghubungkan antara ini X-nya itu adalah kategori pendapatan, Y-nya adalah rata-rata. Ini rata-rata, ya, rata-rata. Oke, rata-rata. Nah, dalam hal ini karena hubungannya linear itu lurus, ya, hubungannya linear lurus, maka kita nyatakan seperti ini, beta 1 plus beta 2 XI, ya, beta 1 plus beta 2 XI, ya. Nah, jadi terminologi linear di sini atau lurus itu linear dalam variabel. Jika pangkat dari variabel X yang digunakan itu 1. Atau linear dalam parameter. Jika pangkat dari parameter beta itu yang digunakan adalah 1. Dalam hal ini, mulai sekarang ini, bahwa terminologi linear itu menunjuk pada linearitas dalam parameter. Linearitas dalam parameter. Ya. Sedangkan variabelnya dapat linear atau bukan linear. Jadi X-nya bisa linear atau bukan linear. Yang jelas linear dalam parameter. Ini pangkat dari parameternya adalah betanya itu 1. Ya, oke. Nah, dari data tadi, ya, kalau kita rubah datanya dengan mencari errornya, Error itu bagaimana? Nah, di kolom pertama ini, rata-ratanya 65, ya, 65 rata-ratanya. Kalau kita lihat 55 dikurang 65, min 10. 60 dikurang 65, min 5. Ini 0, ini 5, ini 10, ya. Makanya di sini datanya seperti ini untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya, masing-masing dikurangi rata-ratanya, ya. Dikurangi rata-ratanya. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini, kolomnya ini, errornya ini, untuk semua kategori ini, errornya kalau dijumlahkan 0. Ya. Jadi, nilai-nilai ini yang kita tampilkan di sini adalah selisih antara apa yang kita amati dengan rata-rata kategori pada X tertentu. Ya. E itu nilai harapan itu rata-rata. Rata-rata apa? Y. Y-nya apa? Konsumsi. Pada X tertentu, pada I tertentu. Ya. Nah, sehingga kita bisa katakan nilai harapan, ya, rata-rata UI, nah rata-rata error itu, ya, untuk semua X sama dengan 0. Totalnya aja 0. Kalau totalnya 0, rata-ratanya 0. Ya kan? Masing-masing 0 semua ini. Ya. Nah, inilah yang nanti akan kita pakai sebagai salah satu asumsi bahwa error dalam estimasi nanti harus berjumlah 0 atau rata-ratanya 0. Oke? Nah, oke. Kita bahas. Signifikansi sumbangan pengganggu secara stokastik. Kita telah melihat bahwa apa yang kita amati, misalnya bahwa bagaimana hubungan antara luas lahan dengan harganya, tidak semata-mata bahwa harga lahan itu tergantung oleh luas misalnya, atau konsumsi dengan pendapatan, bahwa konsumsi itu semata-mata tidak dipengaruhi oleh pendapatan dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sehingga dalam model ada istilahnya keragaman pengganggu. Keragaman pengganggu ini mewakili semua variabel yang tanda petik dihilangkan atau tidak diikutkan dari model. Tetapi sebetulnya secara kolektif itu dapat mempengaruhi Y, dapat mempengaruhi respon, dapat mempengaruhi kalau tadi itu pengeluaran, ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mengapa variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model secara eksplisit? Atau mengapa tidak membuat model dengan variabel sebanyak-banyaknya? Alasannya apa? Banyak hal, ya. Banyak hal. Bisa saja bahwa jangan-jangan kalau semua variabel nanti kita masukkan, kita susah mendapatkan datanya, ya. Atau hal-hal yang mungkin secara non-teknis bisa mengganggu jalannya penelitian. Jadi alasannya apa kira-kira? Nah, kalau dikategorikan, kira-kira bisa begini.
Yang pertama karena ketidakjelasan teori, jadi vagueness of theory. Ada yang mengatakan menambahkan satu variabel bebas lagi. Nah, memang teorinya sudah jelas apa enggak? Kalau teorinya tidak jelas ya jangan dimasukkan, ya. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan, bisa saja datanya tidak tersedia, ya. Kita sudah mau masukkan variabel itu, nanti khawatir datanya nggak bisa didapatkan, gitu ya. Yang ketiga kita mesti eh, perhatikan apakah yang kita pakai itu variabel inti atau variabel yang lain yang bukan, ya. Core variabel inti penelitian maksudnya. Kalau ini kan variabel-variabel yang bisa ditambahkan, yang mungkin bisa mempengaruhi, bisa tidak. Yang keempat, keteracaan hakiki dalam tingkah laku manusia, ya. Sama-sama yang kita amati kira-kira variabelnya sama, tapi bisa saja ada hal-hal yang ternyata sudah demikian rupa dari awal masuk kerja sama-sama, umur sama-sama, nikah barengan dan sebagainya, ternyata ada hal yang lain. Pada suatu saat kebutuhan dietnya beda, satunya boleh makan daging, satunya enggak, dan sebagainya. Mungkin juga buruknya variabel yang bisa digunakan untuk mewakili, jadi poor proxy variabel. Mungkin juga karena prinsip penghematan. Kalau semakin banyak variabelnya, walaupun kira-kira datanya bisa diperoleh, tapi mahal. Ya, jadi bisa jadi itu karena keterbatasan dana atau bentuk fungsi yang kurang tepat. Apakah harusnya bentuknya linear dalam variabel atau kuadratik dalam variabel? Kita nggak tahu. Makanya di sini wrong functional form itu bisa jadi karena bentuk fungsinya yang kalau kita tidak hati-hati bisa kurang tepat. Oke? Ambil data ini. Nah, ambil data ini. Di sini bukan population regression function, tapi sample regression function. Karena yang kita ambil hanya sampelnya. Kita ambil hanya sampelnya. Dari sampel 80, 100, 120. Kadang-kadang kan kita tidak punya cukup data yang mewakili bahwa mereka yang berpenghasilan 80 itu ada beberapa pengamatan yang bisa kita peroleh. Jadi bisa-bisa hanya satu yang kita dapatkan. Namun kemudian tidak jadi masalah, ya, nggak akan jadi masalah selagi kita punya data pasangan seperti ini. Yang jelas kita ingin membuat suatu taksiran atau estimasi prediksi fungsi y yang merupakan fungsi dari x. Andaikan hubungan tersebut katakanlah linear, ya, bisa seperti ini. Antara pendapatan mingguan dan konsumsi mingguan, ya. Oke. Jadi fungsinya bukan regresi populasi, fungsi replikasi sampel atau contoh. Jadi bedanya ini. Jadi kalau garis lurusnya, ini garis lurus juga. Ini sample regression function. Cuman di sini beta 1 dan beta 2-nya nilai populasi yang sebenarnya. Sedangkan di sini taksirannya, ya. Taksirannya kita menggunakan istilah head atau topi dari masing-masing ini yang menunjukkan bahwa ini taksiran, nilai taksiran. Bukan nilai sebenarnya. Oke. Dalam analisis regresi, kita kenal apa yang disebut dengan metode ordinary least square. Ordinary square itu punya ordinary itu biasa, least terkecil, square kuadrat. Ini metode kuadrat terkecil maksudnya. Metode kuadrat terkecil biasa. Ada beberapa asumsi yang bisa diutarakan di sana agar OLS ini valid. Jadi model bersifat linear, nilai X tetap dalam pengambilan contoh berulang, maksudnya X itu tidak memiliki distribusi. Artinya begini, ya kalau misalnya kita X adalah luas lahan sekarang, asalkan luas lahan itu diamati sekarang pun, misalnya sekarang 50 hektar, besok juga 50 hektar, ya, artinya gitu, tidak punya distribusi. Nilai ekspektasi kesalahannya 0, tadi sudah saya berikan ilustrasi. Homoskidastisitas, artinya untuk masing-masing kategori X itu variannya kira-kira sama. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat gambar seperti ini, nah ini ya
kira-kira antara tinggi dan rendahnya ini sama, walaupun ini ada agak sedikit beda sendiri ya, tapi masih bisa dikatakan ini sama. Tidak seperti kalau kisaran nilai terkecil dan terbesarnya itu sangat jauh. Itu yang disebut dengan homoskedastisitas. Ya. Tak ada autokorelasi antar disturban. Artinya ini khususnya apabila pengamatannya menurut waktu ya, pengamatannya menurut waktu. Jadi kalau pengamatannya tidak menurut waktu, yang ini tidak ya. Ini kan autokorelasi itu kalau pengamatannya menurut waktu. Tak ada kovarian antara error dan X. X adalah variabel yang mempengaruhi. Ini errornya. Ya. Tak ada korelasi maksudnya. Sorry, maaf. Ya. Nah, kemudian banyaknya data pengamatan harus lebih besar daripada banyaknya parameter yang harus estimasi. Sebab kalau tidak lebih besar, maka parameter beta, baik 0 maupun 1 itu tidak bisa diestimasi. Varian X terhingga, ya, pemilihan model regresinya sebetulnya ini dan ini hampir sama. Tapi ini hanya untuk meyakinkan bahwa untuk setiap kategori X, maka setiap pengamatan X, maka variannya artinya kemungkinan nilai Y-nya itu terhingga. Ya, kisarannya terbatas. Pemilihan model regresi harus tepat, dan ini kalau nanti kita sudah bahas regresi berganda, tidak ada multikolonialitas yang sempurna. Baik, kita lanjutkan dengan tampilan yang kedua. Ini regresi linear sederhana. Ya. Slide yang kedua. Oke. Nah, di sini sebagaimana kita tahu bahwa regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Ya, itu regresi. Sedangkan korelasi itu ukuran kekuatan hubungan dari dua variabel itu. Mengukur keeratan hubungan dari dua variabel. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan. Oke. Mengenai derajat regresi itu bisa linear, bisa non-linear. Linear tiap parameternya ya. Parameternya bukan variabelnya. Linear kalau pangkatnya 1, non-linear kalau pangkat dari parameternya bukan 1. Dari banyaknya pengubah bebas yang mempengaruhi, dikatakan sederhana apabila yang mempengaruhi hanya satu variabel, dan berganda apabila yang mempengaruhi lebih dari satu. Nah, kita bahas yang sederhana dulu. Ya, modelnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini pengamatan atau respon variabel dependen, variabel terikat, apapun namanya ya. Ini parameter yang namanya intercept, ya, konstanta. Ini variabel atau parameter regresi atau slope sering disebut, dan ini adalah variabel independen XI. Nggak ada keterangan di sini ya. Asumsinya yang sederhana saja bahwa X terukur tanpa kesalahan, X tidak memiliki distribusi, dan kesalahan menyebar normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Mestinya ini ada kuadratnya nih, sigma kuadrat epsilon. Kalau simpangan baku, sigma epsilon ya. Kalau variannya sigma kuadrat epsilon. Ya. Sebagai teladan permasalahan, misalnya kita punya survei data berpasangan antara luas tanah dan harganya. Dan luas tanah ini dalam hektar, harganya dalam juta rupiah. Kita lihat kisaran nilai luasnya 0,55 sampai 5 ya. Jadi kita hanya mempelajari kisaran luas ini. Ini harganya. Bisa saja pada luasan yang sama harganya tidak sama. Oke. Nah, sebaiknya kita melakukan plotting, diagram pencar atau scatter plot dari data tersebut. Oh, ternyata hubungannya seperti ini. Kalau kita lihat, ini terdapat hubungan yang bisa dikatakan lurus atau linear. Sehingga model tadi ya, antara yang bisa menggambarkan harga tanah terhadap luas tanah ini atau luas tanah mempengaruhi harga tanah ini seperti ini ya. Oke. Mana pendekatan yang terbaik? Nah,
Kan bisa kita buat garis lurus sebanyak mungkin, kan begini ya. Banyak kali lurus-lurus ya. Nah, tetapi kita harus mencari sebuah garis demikian rupa sehingga eh, bisa digunakan sebagai salah satu kriteria terbaik. Kriteria yang memenuhi agar apabila kuadrat dari kesalahan itu dijumlahkan akan seminimum mungkin. Metode ini sering disebut dengan metode jumlah kuadrat galat terkecil, galat atau kesalahan terkecil, atau singkatnya least square method. Ya. Nah, jadi dengan least square method kita dapatkan sebuah garis sedemikian rupa sehingga errornya, galatnya. Jadi kalau ini adalah nilai pengamatan, ini prediksinya. Jadi perbedaan antara apa yang diamati dan prediksinya itu adalah error. Ini error ya, error. Jadi kalau kita gunakan istilah observasi dikurangi prediksi, ini errornya positif, ini errornya negatif gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa jumlah error itu tadi sudah kita jelaskan di depan harus sama dengan 0. Jadi pasti ada yang di atas, pasti ada yang di bawah garis ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, persamaan regresinya, ingat ya, bedakan antara model. Kalau model itu memakai komponen error ini ya. Model ini pakai komponen error ya. Sedangkan kalau persamaan regresinya itu tidak pakai epsilon ya. Epsilon. Jadi menggunakan hilang epsilonnya, hanya berapa taksirannya. Taksirannya berapa ini? Taksiran ini berapa? Yang dituliskan. Sehingga bisa digunakan. Kalau taksiran beta 0 dan taksiran beta 1 sudah kita dapatkan, kita bisa gunakan untuk menghitung taksiran atau prediksi YI. Nah, rumus dari beta 1 sendiri adalah seperti ini. Ini yang disebut dengan jumlah hasil kali XY. Jumlah hasil kali XY atau dibagi jumlah kuadrat XY. Oke? Nah, jumlah hasil kali. Ini setiap pasang XY harus dijumlahkan. Dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan. Ya, ini jumlah X, jumlah Y dibagi N. Ini jumlah dari masing-masing X dikuadratkan. Ini jumlah semua X dikuadratkan bagi N. Sedangkan taksiran beta 0-nya, yaitu Y rata-rata dikurang berapa nilai ini, kali X rata-rata. Oke. Sebagai teladan hitungan, ini kalau manual. Jadi masing-masing dikalikan dulu, ya, dikuadratkan dulu, Y-nya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, ya. Terus digunakan rumus tadi, ya. Yang di atas itu 293, sekian kali 4 dikurangi 40 kali 91 dibagi banyaknya sampel ini. Yang di bawah apa namanya? Jumlah X kuadrat ini dikurangi jumlah X dikuadratkan dibagi banyaknya sampel. Dapatlah ini, slope 1,835. Nah, rata-rata dari Y ini 6,1 setelah dikurangi 1,835 kali rata-rata X ini dapatkan intercept 1,169. Nah, persamaannya menjadi ini. Ini persamaannya. Jadi persamaan Y-nya sama dengan 1,169 ditambah 1,835 kali XI. Ini persamaan regresi. Ingat ya, persamaan regresi nggak pakai epsilon. Karena ini sebuah garis lurus. Ya. Artinya, nah, karena ini hubungan antara luas tanah dan prediksi harganya, dua luasan tanah yang berbeda seluas 1 hektar. 1 hektar ya. 1 hektar. Kalau ini misalnya 3 dan 4, gitu ya. 3 dan 4, atau 4 dan 5, atau 1 dan 2. Ya. Maka perbedaan taksiran harganya ini adalah sebesar 1,835. Yang lebih luas memiliki harga 1,835 juta, lebih tinggi daripada yang lebih sempit. Ya. Oke? Oke. Dalam kasus ini jangan diartikan bahwa luas tanah meningkat. Emangnya luas tanahnya bisa melebar sendiri, kan enggak, ya. Jadi cara aman dalam mengartikan ini adalah kalau ada dua nilai X yang memiliki beda nilai satu satuan, ya, satuannya apa? Hektar, ya. Maka perbedaan prediksi ini adalah sebesar 1,835.
Kalau perbedaannya di sini 10 hektar, ya 10 kali ini. Kalau 5, ya 5 kali ini. Tapi kan nggak mungkin 10 karena eh, yang kita amati saja paling luas 5 hektar. Hati-hati ya. Gitu. Nah, sedangkan yang 1,169 ini intercept ini tidak selalu bisa diartikan. Kan nggak mungkin kita mengartikan kalau nggak ada luas, harganya sekian. Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi ini hanya alat bantu saja dalam menggambar persamaan regresi itu. Kalau misalnya di dalam sumbu Y itu, artinya X-nya kan 0, sumbu Y-nya berapa tingginya. Oke. Nah, jadi begini, kalau X-nya 3 hektar, maka prediksi harganya 6,675. Kalau X-nya 2 hektar, prediksi harganya 4,840. Oke. Nah, jadi yang 3 hektar pasti punya perbedaan harga sebesar 1,835. Lebih tinggi daripada yang 2 hektar. Oke. Dalam menguji benar nggak tadi ya, apakah beta 1 tadi 1,835, kita bisa gunakan ini beta 1 sama dengan 0. Beta 1 tidak sama dengan 0, bisa ya. Nah, besaran itu saya tidak akan bahas detail mengenai bagaimana menurunkan rumus itu ya. Nah, jadi ini bagaimana menguji koefisien regresi dan sebagainya ya. Nah, ini beta 0 dan sebagainya. Yang jelas dalam prosedur dalam pengujian itu ada hipotesis 0, ada hipotesis 1, ada statistik ujinya. Lari-lari kalau pakai PowerPoint lari-lari ya. Ada statistik ujinya. Nah, oke. Ada kriteria pengujiannya dan sebagainya. Kita gunakan apa namanya Microsoft Excel saja dalam memberikan sampel. Kita lihat, saya buka sebentar filenya yang kita bisa gunakan dalam ilustrasi bagaimana menganalisis regresi linear sederhana. Oke, mau sabar sebentar. Teladan regresi linear sederhana. Oke, nah di sini sebagai teladan adalah kita punya variabel impression di sini, impresi atau kesan ya. Sebagai variabel dependennya ini adalah eh, pengeluaran untuk iklan di sini. Ya, pengeluaran iklan, eh, kira satunya dalam dolar misalnya ya, atau dalam ribu US dollar ini juga ya. Hanya di sini di skala saja sama-sama kira-kira 2 digit atau ada yang beberapa yang di atas 2 digit, 3 digit ya. Nah, oke. Jadi ini variabel X, ini variabel Y. Oke. Nah, di dalam Excel, kalau kita menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan add-in satu modul yang ada di sana, ya. Biasanya di bawah data di sini ya, di bawah data itu ada data analisis, ya. Apabila di antara kalian itu Microsoft Excel-nya belum bisa mengeluarkan data analisis ini, itu bukan berarti tidak ada. Lakukan hal seperti ini. Jadi di bawah file ini ada option ya. Nanti pilih add-in di sini. Add-in ya. Oke. Nyalakan analysis toolbar VBA ini ya. Kemudian go ya, go. Nah, setelah itu kasih tanda cek di sini analysis toolbar dan analysis toolbar VBA-nya dicek. Kemudian klik OK ya, klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, nanti mereka akan mengupload, memunculkan modul data analisis ini di bawah data sini ya, di bawah data. Oke, oke, andaikan seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu ya, hapus dulu biar jelas. Nah, oke, ntar kolom. Oke, oke, datanya hilang.
Nah, oke. Jadi data-data analisis begini, pilih modul regresi. Ya, pilih modul regresi, kita klik OK. Ya. Kemudian ring Y. Y-nya apa? Variabel yang dipengaruhi. Karena variabel yang dipengaruhi impression, kita pilih, kita klik ya. Kita nggak apa, kita klik dari impressionnya ke bawah. Ya. Sedangkan X-nya ini advertising expenditure, kita klik. Ya. Nah, karena ini tadi kita klik mulai dari judulnya ini, itu adalah labelnya, nama variabelnya, diklik ya. Kemudian kita gunakan confidence interval, ini defaultnya alfanya 5%, atau confidence levelnya 95. Kita bisa bikin dua-duanya, 1% dan confidence levelnya 99% ya. Oke. Nah, mungkin kita ingin menampilkan grafik residual, tanda dari residual, kemudian nominal probability plot, dan sebagainya ya. Mungkin ini mau ditampilkan, nggak apa-apa mau ditampilkan, diklik saja. Ya. Kemudian, di mana kita meletakkan outputnya, kita klik dulu di sini, pindah ke sini. Misalnya kita di D6, D6 ini ya. Oke. Klik OK. Nah, muncul. Nah, karena lebar ini tidak sama, kita bisa lakukan adjustment kolom. ALT, O, C, A. Nah, gitu ya, ALT, O, C, A. Sehingga sudah keluar di sini. Nah, ini apa yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Jadi korelasi antara pengeluaran iklan dan impresi kesan. Ya. Walaupun secara manual kita juga bisa menulisnya, mencarinya core gitu ya, korel gitu, korel ini yang mana aja dulu ya, ini dulu bisa, koma baru yang ini ya, atau titik koma tergantung settingan komputer kalian, sama kan, 0,6551 itu ya, menunjukkan keratan hubungan antara dua variabel, 0,65 keratan hubungannya. Oke. Ini yang disebut koefisien determinasi. Koefisien korelasi. Ini koefisien determinasi. Ini kuadrat dari ini. Jadi kalau ini saya kuadratkan, ini pangkat 2 kan begini. Nilainya sama. Ya, pangkat 2. Oke. Ini menunjukkan persentase. Persentase apa? Persentase keragaman data impression itu yang bisa diterangkan oleh pengeluaran iklan, advertising expenditure. Hanya 42%. Artinya kesan itu bukan hanya, ini kan hanya 42. Dia yang 50 sekian, lebih banyak lagi dari bukan hanya pengeluaran dari iklan. Ya? Oke. 21 ini ukuran sampel. Ukuran sampelnya 21. Nah, di sini apa? Di sini menguji apa? Menguji bahwa ANOVA ini menguji bahwa pengeluaran iklan itu signifikan nggak terhadap impression. Nah, kita lihat di sini. Nilai di sini itu 0,001. Jauh lebih kecil dari biasanya kita gunakan taraf nyata pengujian itu 5% atau 1%. 1% ya. 1% ini jauh lebih dari kecil dari 1%. Kalau lebih kecil dari taraf nyata pengujian, istilahnya taraf nyata pengujiannya, yang biasanya 1 dan 5%. Maka hipotesis 0 yang mengatakan pengeluaran iklan itu tidak berpengaruh, ditolak. Pengeluaran iklan berpengaruh di sini, ya, berpengaruh terhadap kesan. Ya. Nah, selain itu, karena kalau hanya satu variabel bebas, baik lewat uji ANOVA atau uji F ini kan namanya statistiknya F ya. Dengan uji T ini sama saja hasilnya. Lihat di sini. Nah, di sini nilai peluangnya sama dengan di sini ya. Karena hanya
Kalau satu variabel bebas, maka nilai ini harus sama. Nah, yang dimaksud persamaan regresinya adalah ini, ya. Ya, jadi taksiran impression itu sama dengan kalau dinyatakan dalam persamaan garis regresinya ya 22,16 gitu. Kalau mau disingkat 3 digit ditambah 0,363 kali pengeluaran ya, advertising expenditure. Oke. Nah, jadi persamaan regresinya ini ya. Oke. Dan regresinya itu. Ada pertanyaan? Enggak? Nah, selain dengan menggunakan nilai peluang ini bisa dilihat di sini. Ya, saya lihat di sini. Dalam interval ini, bahwa kan ada pertanyaan tuh. Ini 0,36 itu adalah estimasi dari slope-nya. Tapi slope sebenarnya berapa? Kita nggak tahu. Ini hanya salah satu saja yang digunakan untuk mewakili. Dan itu letaknya di tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah ini. Nah, kalau kita yakin 99% bahwa nilai slope yang sebenarnya itu letaknya di antara 0,085 sampai 0,641. Yang tengah-tengahnya persis ini adalah 0,363. Ingat, dari batas bawah dan batas atas ini tidak melewati angka 0. Tidak dari min ke plus. Kalau dari min ke plus tidak signifikan dan angka di sini pasti di atas 5%. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sehubungan dengan analisis regresi linear sederhana ini. Oke, sorry. Nah, ini adalah standar error yang digunakan untuk masing-masing menguji ini. Standar error apa? Standar error intercept. Ini standar error slope. Ini nilai interceptnya, nilai slope-nya. Bahwa nilai ini itu, nilai T statistik itu, nilai koefisien ini dibagi standar errornya. Ini 22 dibagi 7 kan 3 lebih. 0,36 dibagi 0,09 hampir 4 kan gitu kan. Nah, itu nilainya. Sedang ini nilai peluangnya. Dari mana nilai peluang itu? Bisa di Excel ini bisa dicari. Jadi misalnya nilai peluang itu sama dengan F dis. Ya, F dis nilainya berapa F-nya? Nilainya 13. Oke. Dalam komputer saya ini pakai sintak koma 1,19 gitu ya. 1,19. Nilainya sama kan? Nah, itu kalau F. Kalau T juga bisa. Kalau T sama dengan TINV. T dis gitu ya. T dis berapa nilai T-nya? 3,12 ya. Koma degree of freedom-nya dari Galat ini 19 ya. Uji dua arah karena tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan. Nah, sama kan? 0,5566122. Nah, itu nilai peluangnya. Oke. Dalam output ini juga ada probability output. Ini residualnya ya. Jadi kalau kita lihat nih residualnya ini, bagaimana kalau kita jumlah ke bawah residualnya ya. Nah, ini 0 nilainya. Ini kan nilai yang kecil sekali. Jadi nilai ini kalau jumlahkan 0. Jadi sudah memenuhi kriteria. Oke. Nah, ini taksiran masing-masing prediksi masing-masing data berdasarkan urutan ya. Urutan pertama sampai urutan 21 ini ya. Nah, artinya data yang pertama tadi kalau dikurangi data ini nilainya ini ya. Dan seterusnya. Ini nilai errornya. Nah, mungkin ada plotnya juga. Nah, ini ada plotnya, ini normal probability plot. Nah, kira-kira kalau lurus seperti ini, bahwa distribusinya memang distribusi dari errornya itu memang sudah normal ya. Oke. Karena bentuknya lurus ya. Ini kalau mau digambarkan ini disesuaikan aja ya, tinggi lebar dan tingginya itu
panjang dan tingginya disesuaikan aja. Ini bisa ditambahkan eh, apa namanya garis ya, garis dari kalau ini saya klik kanan begini, eh, add trend, maka ada garis lurus di sini. Trennya linear ya. Kita pilih linear. Nah, ini garis persamaan garis tadi ya. Ini grafik residualnya. Kalau ini grafik trennya, ini grafik residualnya. Residualnya, nah kira-kira yang di atas dan yang di bawah garis lurus ini sama. Sehingga rata-ratanya adalah 0. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa menjadikan tambahan ilmu buat kalian semua dalam pelajari analisis regresi linier. Ya, oke. Selamat malam.